dan dinilai layak untuk dimekarkan, ditinjau dari aspek wilayah, kemudian ekonomi, kemudian potensi sumber daya alam dan sebagainya. Jadi dari sebelum ada tol sampai setelah ada tol ini yang belum terwujud, jadi prosesnya sangat panjang perjalanannya. Dan di DPRD sesungguhnya kami memang sudah menerima naskah akademiknya dan menerima persetujuan dari seluruh kepala desa, seluruh BPD, termasuk seluruh tokoh masyarakat kaitan dengan pemekaran wilayah Lampung Selatan. Dan Lampung Selatan sesungguhnya sudah menetapkan RPJMD 2021-2026. Waktu itu saya mengusulkan agar ini disahkan tahun 2022. Waktu di pembahasan kebetulan saya pansus RPJMD, waktu saya minta agar 2022 ditetapkan, tapi pertimbangan Bapeda meminta di 2022. RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Lampung Selatan 2021-2026. Pemekaran ini ada di tahun 2023. Ini di RPJMD. Nah, tinggal apakah RPJMD ini merupakan limit ya, atau bisa mendahului. Jadi meskipun ditetapkan 2023 misalnya di RPJMD, nah apakah bisa di 2022? Nah ini tergantung gimana dinamikanya nanti yang akan kita dorong, yang akan kita lakukan. Kalau di RPJMD 2023 tapi realisasinya 2002 berarti lebih bagus gitu. Artinya mendahului dari rencana pembangunan tersebut. Jadi lebih baik atau lebih bagus. Tapi lagi-lagi mari ini tergantung dari dorongan, kemudian daya lobby dan sebagainya dari kita semua. Ya secara pribadi dari dulu memang agar ini cepat-cepat untuk dimekarkan. Artinya secara pribadi saya juga melalui kemampuan saya di legislatif akan mendorong ini terus untuk diparipurnakan. Waktu itu sebenarnya kita minta di 2022, tetapi di RPJMD tertuangnya di 2023. Nah, meskipun naskah akademik tersebut tadi sudah diuraikan, memang kita ibu kota dari naskah akademik tersebut ada di Jati Agung karena pertimbangan itu merupakan titik tengah dari 5 kecamatan yang ada. Ada hal yang tidak tertuang di dalam naskah akademik tersebut, tapi ini sudah saya pelajari. Ini naluri dan insting saya sebagai mantan komisioner KPU, saya pemilu 2004, 2009, 2014 sebagai penyelenggara pemilu. Nah, naluri saya di mantan komisioner melaksanakan kajian berdasarkan pertimbangan politik Bang Saidan. Jadi itu yang tidak tertuang di dalam naskah akademik. Kalau ini dimekarkan, secara politik kita pun juga kuat. Jadi Kabupaten Induk itu masih menyisa atau nanti porsinya ada 45 anggota dewan. Dan Kabupaten Pemekaran itu porsinya 40 anggota dewan. Dibandingkan dengan Pesawaran ketika dimekarkan hanya 35 anggota dewan sesuai dengan jumlah penduduknya. Untuk kabupaten yang baru ini dengan jumlah penduduk yang ada, karena kita sistem pemilunya masih proporsional terbuka, artinya jumlah anggota dewan tergantung dari jumlah penduduk. Nah, ketika dimekarkan, Induk masih 45, Pemekaran 40 dewan, dan ini sangat layak dibandingkan dengan kabupaten pendahulunya maupun kabupaten permanen yang sekarang sudah ada, yang sudah mendahului Pesawaran pun masih banyak yang seandainya kita ini baru. Bahkan potensi sebelum ada tol, belum ada kajiannya, setelah ada tol potensi exit tol kita juga imbang. Induk ada 3 exit tol, yaitu Bakauheni, Kalianda, Sidomulyo. Pemekaran pun ada 3 exit tol, sama Tanjung Bintang, kemudian di Lepatang, kemudian di Kota Baru sama di Natar, exit tol. Perguruan tinggi juga sama. Induk kita ada 3 perguruan tinggi yang tersedia. Di Pemekaran, kabupaten kita, ini juga ada 2 perguruan tinggi setidaknya, yaitu Negeri ITERA, karena itu masuk wilayah Jati Agung. Kemudian ada swasta, IAI Anur ya, Anur juga ada. Jadi banyaklah potensi yang memungkinkan dan menjadi pertimbangan bahwa ini layak untuk dimekarkan. Dan ya mari kita sama-sama agar kita dorong ini menjadi terrealisasi sebagai kabupaten yang baru. Nah ini kalau Bang Saidan, Bang SB sudah pengalaman memekarkan di Dewan, yaitu Pesawaran. Ketika di pengisian Dewan pun, waktu itu saya kebetulan pemekaran Pesawaran ikut bagian hanya dalam pengisian anggota Dewannya saja. Artinya karena KPU-nya masih induk, saya di KPU memekarkan, kemudian hanya
sebagai akibat politiknya kami harus menetapkan anggota dewan. Waktu itu menjadi dewan tersendiri. Dewan yang ada di Lampung Selatan menjadi 2, diisi dengan dewan yang baru. Nah, di kita ini sementara ini ada 21 anggota dewan dari Dapil Nataragung. Kemudian tersisanya ada 29. Ya kalau di voting memang masih kalah sebenarnya. Tapi kan bukan soal voting tidak voting, tapi ini soal kemauan politik untuk memekarkannya. Dan memang ya kalau eksekutif sudah membentuk panitia baru, panitia pemekaran. Saya tidak tahu ini hubungannya Pak. Saya tidak memandang itunya. Apakah ini muncul dari masyarakat atau dibentuk eksekutif? Yang penting pemekaran ini harus kita wujudkan. Kalau targetnya Bang Saidan tadi kalau bisa sebelum 2024, paling tidak nanti kalau sebelum 2024 dan ini bisa disahkan di dalam DPR RI, ya paling tidak pemilu 2004 sudah menjadi kabupaten sendiri. Jadi bisa. Mungkin itu penjelasan dan tambahan dari saya. Saya sangat mendukung dan saya sangat ikut berjuang untuk melaksanakan pemekaran ini. Bahkan saya dengan teman-teman dewan yang lain saya minta, saya masuk kalau sudah pansus, masukkan saya sebagai pansus supaya apa? Ada percepatan. Tapi ya kami juga tergantung dari dinamika yang ada di dewan bagaimana. Tapi intinya kalau saya pribadi karena wilayah saya juga masuk bagian dari pemekaran, itu sangat mensupport dan mendukung pelaksanaan ini. Soal anggaran Pak Saidan di 2021 sudah kita anggarkan juga, tapi 2022 memang belum dianggarkan gitu. Jadi tergantung nanti bagaimana perubahan dan sebagainya, apakah dianggarkan tidak. Ya kalau kami di DPRD waktu itu sudah minta agar eksekutif menyurati DPRD diparipurnakan di awal-awal 2001 atau pertengahan. Kami mendesak supaya bupati mengusulkan surat agar ketika sudah diserahkan dokumen naskah akademik, minta disurati DPRD minta paripurna. Tapi memang sampai sekarang belum ada permintaan dari untuk memparipurnakan, sehingga sifatnya kami ya masih menunggu jadinya gitu. Jadi itu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf kalau tidak pas dan tidak berkenan dengan penjelasan saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Provinsi, kemudian Pak Asmi Aziz dan beberapa teman-teman termasuk Pak Taufik David menerima kami selaku praksi dan kemudian pimpinan sementara. Waktu itu ketua DPRD-nya adalah Ibu Siti Farida sementara karena memang belum itu. Singkat cerita, Bapak-Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, usulan itu masuk dan ketika kami ngebahas siapa sih yang akan kita jadikan para anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan, yang Pak Asmi Aziz waktu itu adalah koordinator Komisi A dan beliau yang memimpin. Tetapi dalam perjalanan banyak sekali rintangan kita sampai hari ini belum ada tanda-tanda dilanjut. Nah, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ali Sofyan, sebenarnya Bapak-Bapak sekalian, dari tahun 2010 itu kita sudah sampaikan dengan Pak Bupati berkas-berkas yang berkaitan dengan usulan pemekaran Kabupaten Nataragung. Tahun 2011 itu berkas kita masukkan semua. Semua BPD waktu itu, semua kepala desa ketika itu, tahun 2011 itu sudah menandatangani. Sudah kita sampaikan dengan Pak Bupati. Ya, waktu itu Pak Bupatinya sudah Pak Riko. Tetapi karena ada moratorium plus Pak Gub kita sedang melaksanakan kota baru, Pak Riko waktu itu sempat berbicara kepada saya karena saya waktu itu wakil ketua KNPI di Provinsi Lampung, dan beliau sampaikan, Bang Saidan, ini proses pemekaran Nataragung jangan kencang-kencang amat. Bapak, katanya Pak Sarudin maksudnya, sedang konsentrasi melaksanakan kota baru. Ya sudah, jadi kita waktu dari Pak Riko ke Pak Zainuddin, dan itu juga
ketika Pak Herlani yang menjadi PLT Bupati, PJS atau PLT, saya, Pak Bastian, kemudian beberapa teman-teman itu kita menghadap gubernur, hadap Pak Gubernur, dan disitulah akhirnya Pak Herlani waktu itu jadi PLT Bupati Lampung Selatan menganggarkan dalam APBD 1 miliar tahun 2016. Tahun kemudian Pak Irfan berkomunikasi dengan adik ipar beliau, Pak Esrian Hendi Cahya, ya? Apa? Ya, Esrian Hendi Cahya, untuk membuat studi kelayakan. Jadi ini ada proses, ada sejarah, ada cerita, disampaikan dan itu sudah disiapkan. Disiapkan, tinggal dananya keluar, dicairkan, maka proses itu studi kelayakan clear. Tetapi mohon maaf Bapak-bapak sekalian, lagi-lagi ada kendala ketika Pak Zainuddin menjadi bupati, entah apa yang terjadi. 1 miliar itu kena coret. Dialihkan bahasa beliau. Jadi itu, dan baru tahun 2019 kemarin anggaran itu dianggarkan kembali oleh teman-teman anggota DPRD yang sudah mau purna bakti. Tahun 2009 akhir, Oktober, November, Desember, teman-teman itu yang sudah purna bakti melaksanakan sosialisasi kepada para BPD, kemudian kepada para kepala desa dengan anggaran 1 miliar itu, dan itu sudah masuk pada studi kelayakan oleh Universitas Lampung. Di sampul studi kelayakan itu tercantum nama Kabupaten Natar Agung. Di dalamnya ada 4 rekomendasi nama. Ada 4 rekomendasi nama. Ada Natar Agungnya, ada Bandar Lampung. Dalam artian kita sudah menyiapkan persyaratan secara administrasi, tetapi tentunya syarat administrasi ini baru bisa terpenuhi ketika syarat fisik dan non teknis, syarat teknisnya juga ini sudah terpenuhi. Baru secara administrasi ini memang terpenuhi. Cuman ada satu syarat, lagi-lagi satu syarat yang memang tidak tertulis ya, tertulis, tapi itu bisa kalah semua kalau syarat itu nggak terpenuhi. Syarat secara politik tadi, Pak. Selalu terbentur syarat politik, ada kepentingan politik di situ. Begitu juga hukum. Undang-undang hukum kalah kalau ketika berbenturan dengan syarat politiknya nggak kayak ini, kalah. Panglimanya ya politik tadi. Nah tentunya kita berharap di sini ada Mas Dwi ya. Kita berharap memang ini bisa secara politik bersama-sama seluruh fraksi ya, mempunyai kesamaan politik ya kan, political will juga Pak Bupati, agar supaya Dom Natar Agung ini ya bisa diparipurnakan ya kan. Nah ini ya, intinya adalah yang kedua kemauan politik, yang kedua betul-betul kajiannya ini matang ini Bang Irfan ya, udah beres ya, kajian secara fisik dan teknisnya ini sudah betul-betul fix bahwa sudah memenuhi persyaratan, karena tentunya berkenaan dengan kesejahteraan masyarakat ya, menurut dan sebagainya. Nah itu saja mungkin harapan saya, apalagi syarat secara kepengurusan ini sudah luar biasa Bang Irfan. Audio Jungle.